Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang waktu salat subuh, kemudian keutamaan salat subuh. Insyaallah pada kesempatan setelah kita belajar tentang salat subuh, insyaallah kita akan belajar tentang perbedaan antara subuh, isyraq dan duha. Subuh, isyraq atau syuruq dan duha. Tetapi karena kita berada di bulan Muharram dan sedikit lagi akan memasuki tanggal 10 Muharram, maka ana izin dulu untuk membahas tentang Muharram, karena kalau tidak dibahas sekarang nanti udah lewat waktunya. Jadi kita akan membahas tentang bulan Muharram. Ada apa bulan Muharram? Ibadah puasa di bulan Muharram bagaimana? Baik. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang suci. Ada 4 ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Muharram ini masuk ke dalam bulan yang suci, yang terhormat, yang Allah hormati. Maka kita harus juga menghormati. Barang siapa yang beramal soleh di dalam bulan-bulan suci, maka dilipat gandakan pahalanya. Dan barang siapa yang melakukan dosa di bulan suci, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Maka ada kesempatan kita di akhir atau penghujung bulan suci, maka hendaknya memanfaatkan dengan baik. Nah, di bulan Muharram ini ada puasa atau ada ibadah yang paling dianjurkan. Ada ibadah yang paling dianjurkan. Nama ibadahnya adalah puasa. Maka kita akan bahas hari ini puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Ada kurang lebih
Ada banyak hadis, tapi ana akan sampaikan di sini 4 hadis. 4 hadis. Dihafalin ya hadisnya ya. Gampang kok. Pasti hafal. Hadis yang pertama, ada 4. Hadis yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Nah, sudah hafal? Hadis pertama, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa sunnah berarti ya, karena Ramadan fardu, sisanya sunnah. Maka puasa sunnah terbaik setelah Ramadan adalah di bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini juga disebut bulan Allah. Makanya hadisnya puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Bagaimana dengan bandingannya dengan bulan puasa di tanggal 1 sampai 10? 1 sampai 10 nomor 1 itu paling tinggi. Bagaimana bandingannya puasa Arafah dengan puasa di bulan Muharram? Tetap Arafah lebih tinggi. Maksudnya adalah bulan Muharram ini puasa yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, kecuali Arafah. Kalau Arafah memang tinggi pahalanya, kecuali tanggal 1 sampai 10. Kalau itu memang itu hari-hari yang paling terbaik sepanjang tahun. Adapun bulan yang baik juga yaitu bulan Muharram. Nah, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram, ada keutamaan waktu, bahwa puasanya adalah lebih baik dari bulan-bulan yang lain. Dari puasa di bulan Syawal misalnya. Puasa di bulan Syawal itu fungsinya bukan puasa terbaik, tapi puasa yang menyempurnakan Ramadan. Itu di situ fungsinya. Ramadan 30 hari ditambah Syawal berapa hari? 6. Ini fungsinya bukan terbaik, tapi menyempurnakan pahala dari puasa Ramadan supaya bernilai seakan-akan berpuasa setahun. Apabila seseorang melaksanakan 6 puasa ini, maka sempurnalah pahalanya setahun dengan Ramadan itu. Tapi nilai sunnah yang terbaik untuk puasa Muharram lebih tinggi. Syawal dibalik dengan setelah Syawal Dzulqa'dah dengan Muharram lebih baik puasa di bulan Muharram. Dzulhijjah ada hari khusus. Tanggal berapa? 1, 10 kalau ini tidak terlewatkan. Kalau ini 1 sampai 10 adalah amal terbaik sepanjang tahun. Sekarang 11 tidak boleh puasa, 12 tidak boleh puasa, 13 tidak boleh puasa, 14 Dzulhijjah sampai terakhir dibandingkan dengan Muharram afdal untuk puasa. Apalagi dibandingkan dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, ini sudah pasti nilainya di bawah bulan Muharram. Oleh karena itu, berdasarkan hadis yang pertama ini, apa bunyi hadisnya? Sebaik-baik atau puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Maka di bulan ini orang yang paling dicintai adalah oleh Allah orang yang puasa. Di bulan ini ada yang sedekah, baik. Ada yang tilawah, baik. Ada amal-amal yang lain, silaturahim, baik. Ziarah, baik. Mengunjungi orang sakit, baik. Memberi makan, baik. Tapi yang paling Allah sukai di bulan ini adalah puasa. Sama seperti zikir di hari Jumat. Zikir yang paling utama di hari Jumat adalah
salah, salawat. Jadi ada waktu, ada tempat, ada amalan yang paling dicintai. Contoh lagi ketika tanggal 9 Dzulhijjah 9, 10, 11, 12, 13 4 hari ini dianjurkan takbir. Ibadah terbaik atau zikir terbaik adalah takbir dibanding yang lain. Yang terbaik adalah takbir tanggal 9, 10, 11 ya Dzulhijjah 9, 10, 11, 12, 13 5 hari 9, 10, 11, 12, 13. Ini amal atau zikir terbaik adalah takbir. Memang begitu. Kemudian untuk yang haji dari 9, 10 ya, bahkan dari 8, 9, 10, 11 itu yang terbaik bukan takbir buat mereka. Yang terbaik buat mereka adalah labbaik Allahumma labbaik, atau disebut dengan zikir talbiyah. Zikir talbiyah lebih baik bagi mereka di tanggal 8, 9, 10, 11. Nanti ketika mereka lempar jumrah Allahu Akbar, baru setelah itu takbir dianjurkan bagi mereka. Tapi dari 8, 9, 10 sampai ke 11 sebelum melempar jumrah, mereka dianjurkan labbaik Allahumma labbaik. Kita yang tidak haji dianjurkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada anjuran-anjuran khusus yang dari Nabi SAW ajarkan. Hari ini bacaannya, ini bacaannya ini bacaannya ini, gitu. Sama kayak orang habis salat itu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Perkataan yang paling dianjurkan pertama kali apa? Istighfar. Selain itu tidak. Misalnya Al-Fatihah tidak lebih baik dari istighfar. Di saat itu ya, di saat itu perhatikan, jangan salah ini. Di saat itu kalimat terbaik yang diucapkan oleh seorang hamba setiap habis salat, baik fardu ataupun sunnah, adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau yang lainnya baik, tapi tidak lebih baik daripada astagfirullah. Karena begitu diajarkannya. Nah, jadi di bulan Muharram ini semua amal saleh baik. Tapi kalau ingin mendapatkan cinta khusus dari Allah adalah amalnya puasa. Karena Nabi SAW bersabda tadi, sebaik-baik apa? Puasa setelah Ramadan. Ramadan itu bagus pahalanya, tapi setelah Ramadan di bawahnya ada Muharram. Sekarang Muharram ini, maka ini kesempatan untuk puasa. Baik, ini hadis pertama. Hadis kedua nanti kita gabungkan, atau sebelum hadis kedua kita lihat dulu hadis ini. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Baik, bulan Muharram berapa hari? Bukan, maksudnya tanggalnya. Tanggalnya berapa hari? 29 atau 30. Muharram itu atau bulan Arab itu, bulan Islam itu Hijri itu 29 atau 30. Ini Muharram misalnya 29. Kalau 29, maka menerapkan hadis yang tadi, apa bunyi hadisnya? Sebaik-baik setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Di bulan Allah, bulan Muharram. Mengamalkan hadis ini caranya adalah silahkan berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan ini dari tanggal 1 sampai 29. Silahkan, tapi tidak boleh sempurna 29 hari. Tapi boleh tanggal berapa saja, boleh hari apa saja, tapi tidak boleh menyempurnakan. Bisa difahami? Berdasarkan dalil ini, maka keluar hukum dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram khususnya. Sama seperti memperbanyak puasa di bulan sebelum Ramadan. Apa namanya? Sebelum Ramadan, Sya'ban itu juga dianjurkan untuk banyak puasa di sana. Tapi tidak boleh sempurna, diperbanyak 11 hari, 20 hari, 25 hari silakan, tapi tidak boleh sempurna. Tidak boleh 1 bulan pun dipuasakan sempurna kecuali Ramadan. Sisanya nggak boleh. Jadi Sya'ban dianjurkan memperbanyak. Kenapa? Masih ingat nggak? Karena amalan diangkat, maka diperbanyak puasa di Sya'ban
supaya ketika amal diangkat kita sedang puasa. Karena kita tidak tahu tanggal berapa amal kita giliran diangkat. Maka silakan puasa kata Nabi. Mudah-mudahan saat diangkat Anda sedang puasa. Itu anjuran puasa memperbanyak di Sya'ban. Sekarang anjuran puasa memperbanyak puasa di Muharram adalah hadis yang tadi. Hadis kata Nabi SAW, afdalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan, syahrullahil muharram, puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim, kuat, jadi sumber yang sangat kuat. Baik, itu hadis pertama. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, hadis ini juga insya Allah kita hafal, mudah. Kata Nabi SAW yang artinya puasa Asyura menghapuskan dosa setahun silam. Sudah hafal? Gimana? Udah hafal ya? Silam. Nah, itu hadisnya. Shaumu Asyura yukaffirus sanatal madiyah. Begitu. Atau shaumu Asyura ahtasibu indallah an yukaffiras sanatal lati qablah. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun silam. Sudah? Jelas hadisnya dan mudah. Asyura adalah nama. Namanya Asyura. Nama puasanya Asyura, tapi pelaksanaannya menggunakan tanggal. Namanya memang Asyura, tapi pelaksanaannya menggunakan tanggal. Sama dengan puasa Ayyamul Bid. Namanya Ayyamul Bid, tapi penggunaan ibadahnya dengan tanggal. Tanggal berapa? Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada ibadah yang penggunaannya nama bukan tanggal. Puasa apa? Ramadan, penggunaan bulan, nama. Terus apa lagi? Seluruhnya Ramadan. Ada lagi? Senin, Kamis, tidak melihat tanggal, dia melihat namanya. Harinya Senin, Kamis. Ada yang menggunakan nama, ada yang menggunakan tanggal. Ayyamul Bid, tanggal. Namanya Ayyamul Bid, tanggalnya 13, 14, 15. Asyura, namanya Asyura, tapi pakai tanggal. Tanggal berapa? 10. Arafah, puasanya namanya Arafah, tapi pakai tanggal juga. Tanggal berapa? 9. Pakai tanggal itu, bukan pakai kejadian, pakai tanggal. Ya, pokoknya tanggal patokannya. Nah, balik lagi, Asyura namanya, tapi ibadahnya tanggal. Tanggal berapa? Asyura 10. Bulannya Muharram. Baik, tanggal 10 Muharram hari apa? Coba, sekarang tanggal berapa Muharram? Sekarang 6. 6 Indonesia apa Saudi? Sama. Tahun ini, bulan ini alhamdulillah sama. Sama, sudah ana tanya ke sahabat di sana. Sama. Jadi mereka tanggal 1 hari Rabu, kita pun tanggal 1 hari Rabu, alhamdulillah. Berarti sekarang tanggal 6. Sana 6, sini 6. Jadi tidak perlu lihat tanggalan yang berbeda lagi. Sama. Berarti kalau sekarang tanggal 6, Senin 6, 7 Selasa, 8 Rabu, Kamis. Ulang. Sekarang hari apa sih? 6. Senin, Selasa 7. Rabu 8. Kamis 9, Jumat 10. Maka Jumat adalah Asyura. Kata Nabi SAW, puasa Asyura nanti hari Jumat, tahun ini ya, tahun ini hari Jumat, maka akan menghapusi dosa yang silam. Hanya sehari tapi dosa dihapuskan yang silam. Ini di bawah Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjah, iya, puasa namanya Arafah, tanggalnya 9 Zulhijjah. Apa faedahnya? Dosa sebelum dan sesudah dihapus. Sebelum dan sesudah. Makanya walaupun dia Asyura, tapi tetap nilainya di bawah Arafah. Namun jangan diremehkan, tetap dia Asyura, tetap mulia, tetap dia mulia, yaitu 10 Muharram. Nah, karena dia adalah puasa yang mulia. Dari mana mulia? Pertama, berada di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Tadi kalau di bulan Muharram, puasa yang terbaik setelah Ramadan. Pertama, dia berada di bulan Muharram. Jangan dibandingin dengan 9 Zulhijjah ya.
Itu sudah sana menang. Ini bandingin sama yang lain maksudnya. Jadi 10 Muharram, tanggal 10 ada di bulan Muharram. Yang kedua, ada tambahan faedah, tambahan keutamaan. Kata Nabi, keutamaannya adalah menghapus dosa setahun yang silam. Berarti ada 2 kebaikan yang bertumpuk di sini. Kebaikan waktunya Muharram dan kebaikan yang kedua penghapus dosa. Ada 2 kebaikan bertumpuk di sini. Baik, maka kaum muslimin, maka menjadi kebiasaan kaum muslimin dunia, mereka pasti akan banyak memperhatikan puasa Asyura ini. Jadi puasa Asyura ini adalah puasa sunnah yang hampir dinyatakan dilakukan secara merata, hampir merata, seperti puasa Arafah. Jadi puasa sunnah yang perlu diperhatikan dan jangan disia-siakan, kata ulama 2, yaitu puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura. Dan qadarullah jatuhnya hari Jumat, maka usul lagi nih, usul maka nasi Jumat libur dulu besok. Menghargai yang puasa, karena akan banyak mayoritas berpuasa. Nasi Jumat usul aja ini, usul boleh kan, usul. Jadi di masjid-masjid ini bukan pertama ana usul, beberapa masjid udah ana usulkan. Ana usulkan Jumat karena jatuhnya Asyura, hari yang kaum muslimin secara umum berpuasa, maka tolong hargai. Bagaimana cara menghargainya? Jangan jualan nasi atau jangan bagi-bagi nasi di belakang. Nanti Jumat yang akan datang kita bersedekah lagi. Lantas bagaimana? Biar pahalanya mumtaz, baik, hebat, panitia pengelola dana nasi Jumat dijadikan sadaqah buat makan orang yang buka puasa maghrib nanti. Ya, itu jauh lebih afdal daripada dimakan sama yang gak puasa Asyura. Ya enggak? Jadi antum silakan disimpan buat Jumat malam. Yang hadir pengajian lah, kalau enggak, walaupun mereka puasa nahan makan Nabil Isya, dibagikan ke mereka lebih afdal. Insya Allah mereka puasa tuh. Insya Allah mereka yang hadir Jumat malam pengajian itu lebih dekat kepada puasa dibanding yang sholat Jumat yang rame itu. Ya, mungkin yang puasa yang di dalam doang, sholat yang di sana belum tentu. Ya, lihat aja nanti dagangan akan masih banyak. Ini kalau berani coba dibikin peraturan dikit itu, tolong jangan dagang Jumat ini. Kalau berani, enggak, ini memang sunnah, ini puasa sunnah ya, ini bukan puasa fardu. Ya, tapi maksudnya ini puasa yang menjadi puasa yang ditekankan oleh para ulama, Asyura Arafah. Enggak bisa disepelekan. Karena dia puasa yang pahalanya benar-benar menghapus 1 tahun yang silam. Maka harus disebarkan, diajak, disiarkan, jangan dibiarkan, diajak, disiarkan, disampaikan puasa Asyura. Baik, dah itu hadis yang kedua. Masih hafal hadis yang kedua? Puasa Asyura menghapus dosa setahun silam. Dah hafal? Dosa kecil? Ya. Kalau orang yang dosa besar nggak bakal puasa Asyura. Kalau orang yang pendosa besar nggak bakal puasa besok. Banyak alasan dia, ada tamu lah, ada ini. Enggak, biasanya pendosa besar itu jarang beribadah sunnah. Sholat aja jarang gitu ya. Jadi yang dimaksud itu adalah dosa kecil. Dosa kecil. Jadi insya Allah ya, orang yang melakukan puasa Asyura Arafah itu pasti orang yang jauh dari dosa besar. Dia hanya dosa kecil yang mungkin sesekali 2 kali terjadi setiap hari, dan itu dimaafkan dengan sholatnya, dengan istighfarnya, dengan ya, jadi dosa kecil. Kan kemarin kita udah diampuni yang Arafah misalnya. Kita sudah kan Arafah setahun silam. Kok lagi kalau sudah 0, Pak? Misalnya Bapak ada yang percaya diri, saya kayaknya 0 nih dosanya, banyak diampunin. Astagfirullahaladzim. Misal kalau 0, seandainya, tapi nggak mungkin lah, kita nggak mungkin 0. Ada dosa kita, banyak dosa kita. Semoga Allah tutup, Allah ampuni. Allahumma amin. Jadi seandainya 0, kayak Nabi dosanya 0. Nabi 0 kan? Tapi Nabi puasa, sholat, puasa terus, diampuni dosa-dosanya. Tapi 0, jadi gimana? Karena 0 dosanya, maka menjadi naik derajatnya, begitu. Jadi peningkatan derajat untuk menuju derajat yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus.
Nah, jadi bukan berarti saya udah dapat ampunan Arafah, nggak perlu lagi. Enggak. Terus beramal, kita nggak tahu Pak. Kita semua banyak dosanya, sama. Semua kita perlu pengampunan Allah terus menerus, ya, sampai kita masuk surga baru selesai. Kalau belum. Maka dari itu, dua puasa ini dua puasa yang ulama tekankan sunnah muakkadah. Bahkan kata ulama, barang siapa yang puasa Daud kemudian bertepatan tanggal 9 Zulhijjah dia lagi jadwal tidak puasa, atau 10 Asyura, 10 Muharram lagi tidak puasa, kan Daud ganti-ganti puasa tidak ya, pas tanggal 9 dan tanggal 10 selang-seling, pas lagi jadwal tidak puasa, kata ulama tetaplah puasa Asyura dan puasa Tasu'ah, Asyura dan Arafah. Saking pentingnya puasa ini, makanya maksud ana dukung masjid, maksud ana begitu. Jadi makanan Jumatnya silakan dialihkan ke buka puasa Asyura. Jauh lebih baik buat yang bersedekah dan buat panitia yang menyalurkan. Baik, itu hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga. Berapa nih? Hadis yang ketiga. Hadis yang kedua riwayat Muslim, sama hadisnya kuat. Hadis yang ketiga riwayat Muslim juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga gampang, insyaallah hafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendapati orang-orang Yahudi juga puasa di Asyura, ya, puasa juga mereka. Kemudian Nabi bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya seandainya aku masih ada umur, kalau kata orang Indonesia. Kalau kata Indonesia masih ada umur. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in ishtu al-qabila la asummanna tasi'a. Seandainya aku masih hidup tahun depan, ini salah satu tanda Nabi ada tanda-tanda wafat. Sampai beliau berkata seperti itu. Lau ishtu, seandainya aku masih hidup al-qabila tahun depan, la asumanna tasi'a, maka saya akan puasa tanggal 9 untuk menyelisihi Yahudi. Jadi 10 tadi inti, kemudian 9. Baik, 9 puasa 9 tanggal 9. Tujuannya apa tadi? Menyelisihi. Hadisnya Muslim, hadisnya kuat, hadisnya Muslim. Memang Nabi tidak sampai puasa tahun depan karena wafat, tapi sudah dikeluarkan sabdanya oleh Nabi, maka jadilah sebuah amalan. Dalam Islam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu jika tulus ikhlas itu bisa jauh lebih baik daripada amalnya. Karena sering sekali niat itu lebih ikhlas dari amal. Bisa dipahami? Semoga Allah ampuni kita semua. Allahumma ighfir lana. Sering sekali niat itu lebih ikhlas daripada amal, sebab belum terjadi. Dia belum melakukannya, tapi dia sudah niat untuk umrah, haji, tulus ikhlas, belum terjadi, wafat, itu biasanya besar pahalanya. Kalau dia sempat haji, bisa dua, bisa besar, makin besar pahalanya, bisa makin hancur kalau di sananya cuman foto, iya betul, iya. Jadi kalau sudah diamalkan, ada potensi makbul atau terima atau tidak atau berkurang. Kalau sudah diamalkan, tergantung, karena kalau sudah diamalkan udah actionnya, ini bisa macam-macam lah timbul. Tapi kalau niat biasanya tulus ikhlas. Makanya niat Nabi sudah tercatat. Nabi kita ketahui niatnya ikhlas, tulus, jelas. Maka disebut kaidahnya niyatul mu'min khairun min amalihi. Yakni niat seorang mukmin itu jauh lebih baik dari amalnya. Ya, bukan berarti kalau gitu saya niat teruslah, enggak gitu maksudnya, enggak gitu. Maksudnya dia lebih baik dari amal sebelum dilakukan. Nanti kalau sudah dilakukan, dilihat amal itu bisa menopang niat, bisa merusak niat. Maksudnya begitu. Jadi ketika dia sudah berniat tapi tidak terjadi, itu baik buat seorang mukmin begitu. Itu bagaikan dia beramal. Nah, oleh itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, apa tadi kata Nabi? Kalau saya hidup tahun depan sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa tanggal 9. Keluar tanggal lagi, tanggal 9. Tujuannya untuk menyelisihi. Dah, hadisnya Muslim sahih. Hari apa berarti?
Ya, alhamdulillah Kamis memang hari normal puasa. Berarti kita bisa puasa Kamis. Niatnya puasa apa? Niatnya puasa Tasu'a yang disebut oleh Nabi nanti namanya Tasu'a. Namanya jadi Tasu'a. Jadi silakan puasa Tasu'a. Harinya hari Kamis, tak apa-apa. Puasa Tasu'a sekalian hari Kamis. Dapat dua keutamaan. Keutamaan Tasu'a tanggal 9 menyelisihi keutamaan hari Kamis diangkat amal saleh. Kemudian Jumat, dah 2 hari kita pegang. Sekarang hadis yang keempat. Hadis yang keempat kata Nabi SAW adalah, kata Nabi SAW, khaliful yahud, selisihilah orang Yahudi bisiyami yaumin qablahu au yaumin ba'dahu. Selisihilah orang Yahudi, selisihilah orang Yahudi dalam puasa Asyura. Selisihilah dia dalam puasa Asyura dengan kamu berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudah. Hafal hadisnya? Ya, ulangi. Selisihilah Yahudi dengan berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudah. Sehari sebelum tanggal berapa? Sehari sesudah 11. Nah, 9 dan 11. Tapi masalahnya hadis ini diperbincangkan kebenarannya. Diapakan? Perbincangkan. Hadisnya tidak sampai derajat sahih. Hadisnya sampai paling tinggi derajatnya hasan. Hasan, tidak sampai sahih. Ya. Kita anggap saja, tunggu dulu ya. Kita anggap saja hadis ini dhaif. Misal, kita pakai pendapat dhaif. Misal dulu. Maksud ana takut nanti antum dengar di YouTube atau di WhatsApp atau di kajian ada ustadz yang mengatakan misal hadis selisihi Asyura dengan sebelum dan sesudah dhaif misalnya. Misalnya dengar itu, katakan iya memang hadisnya didhaifkan oleh ulama. Oke? Sudah ya? Didhaifkan. Nanti kalau ada lagi ustadz bilang itu hadis hasan bisa dipakai, juga kita bilang iya, sama, dua-duanya benar. Yang bilang hasan benar, yang bilang dhaif benar. Kita coba dulu ya, kita coba ambil yang hasan dulu deh. Kalau ngambil hasan berarti tinggal diamalkan. Tinggal diamalkan. Jadi ngamalkannya tanggal berapa? 9, 10, 11. Tinggal diamalkan kalau hasan. Selesai? 9, 10, 11. Jadi nggak perlu nanya lagi. Kalau kita mengambil hasan, hadis ini hasan, ya, kita tidak perlu bertanya lagi. Jam berapa? Tanggal berapa kita? Belum kan? Ya. Tanggal berapa kita puasa? 9, 10, 11. Kalau hadis ini hasan. Sekarang kalau hadis ini dhaif. Kalau hadis ini dhaif, tanggal berapa kita puasa? 9, 10. Boleh nggak 11? Dalilnya lari ke dalil nomor 1. Ulangi ya. Kalau hadis ini dhaif, selisilah Yahudi dengan sehari sebelum dan sesudah. Dhaif, kita buang. Oke? Kita mau puasa 9, 10, 11. Pertanyaannya 11 boleh nggak? Tetap boleh. Dengan dalil yang mana? Dalil nomor 1. Apa nomor 1 tadi? Sebaik-baik puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Tanggalnya bebas. Kembali ke sana. Kembali ke sana. Ya? Kembali ke sana. Oleh itu, bisa dipahami nih? Oleh itu, siapa yang mengatakan nanti kalau ada postingan tanggal 11 jangan berpuasa, justru itu yang salah, gitu. Memang hadisnya dhaif. Kita jawab, dia dhaif tapi bukan dhaif yang ditinggalkan karena sebagian mengatakan hasan. Itu satu alasannya. Yang kedua, dia memang dhaif tapi tidak berarti tidak boleh, sebab ada hadis yang pertama yang sahih bahwa puasa terbaik setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Begitu. Jadi 11 akan tetap boleh dilaksanakan. Akan tetap boleh dilaksanakan. Oleh itu, berdasarkan pembahasan ini, maka ulama membuat sebuah urutan puasa terbaik di bulan Muharram. Urutan puasa terbaik di bulan Muharram. Oke?
Urutan paling tinggi puasa terbaik di bulan Muharram adalah nomor 1 tanggal 9, 10, 11. Jadi ulama memasukkan 11 sebagai tanggal yang juga dapat menyelisihi. Sebab hadis tersebut walaupun tadi dhaif, pertama ada yang menghasankan, yang kedua ada hadis sahih yang menguatkan. Ada hadis sahih yang menguatkan yang nomor 1 tadi. Apa hadis nomor 1? Ya, karena ada hadis sahih yang menguatkan, maka yang 11 jadi keangkat dia karena masuk ke dalam bulan Muharram. Oke, makanya kata ulama Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan urutannya paling baik tanggal 9, 10, 11. Hari apa itu? Nah, itu lumayan lah bisa nurunin. Tenis hari apa? Tenisnya libur dulu. Ya ini kalau mau ambil yang terbaik ya kan? 1, 2, 3 hari. Baik. Tingkatan kedua adalah 2 hari 9, 10. Kenapa enggak 10, 11? Kenapa 9, 10? Iya, karena yang 11 tadi hadisnya diperselisihkan. Kalau yang 9 gak ada masalah. Yang 9 hadisnya kuat. Maka ulama menyusun yang kedua 9, 10. Jadi antum masih bisa main. Antum mau amalin yang nomor 2, antum masih bisa main. Tanggal 9 hari Kamis, 10 Jumat, Sabtu buka puasa. Boleh kalau antum mau, gak ada masalah kok. Tenang aja. Yang penting itu 10-nya. Ya, penting itu 10-nya. Ya, oke, baik. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, kata ulama tingkatan ketiga 10 dan 11. Tetap tingkatan ketiganya 11 diambil. Karena gini, bisa saja orang itu sakit di tanggal 9 atau safar di tanggal 9 atau sudah puasa di tanggal 9 batal karena lain hal. Jadi ada kesempatan untuk menyelisihi di tanggal berapa? 11. Nah, makanya tanggal 11 jangan main buang-buang aja. Bisa buat cadangan kalau tanggal 9. Iya gitu. Kalau 10 12 kejauhan loncatnya ya kan? Iya, 10 13 itu mah bukan menyelisih, beda itu mah. Kalau ini jadi itulah kenapa 11 enggak dibuang. Jadi nanti ketika ada WhatsApp 11 hadisnya dhaif, tetap ulama lebih menekankan jangan dibuang. Ana ikut enggak ngebuang. Ikut tidak membuang. Jadi kalau mau main tenis silakan aja jadi 9 10 ya. Tapi kalau misalnya tidak ada keperluan boleh jadi tanggal berapa tadi? 9 10 11. Nomor 1, nomor 2 9 10, nomor 3 10 11, nomor 4 10 saja. Mungkin buat yang orang mungkin sakit tidak kuat kalau 2 hari berturut-turut 3 hari baik 10 saja. Nah, yang kelima yang pertama tadi tanggal 9, 10, 11 9, 10, 10, 11 10. Yang kelima niat doang. Iya, mungkin ibu-ibu ya kan udah niat ternyata iya, kan tadi Anda bilang udah niat kayak Nabi berarti kan. Ah gitu. Jadi antum jangan lupa nih, dari sekarang udah niat. Kita nggak tahu tanggal 9 besok hari Jumat ada apa kan. Niat dari sekarang. Ketika niat itu dapat nomor 5, lumayan ya kan. Baik, itulah kurang lebih puasa Muharram yang insyaallah dalam waktu dekat kita akan laksanakan. Semoga Allah kuatkan, Allah mudahkan. Barang siapa yang besok mau puasa boleh. Dalilnya dalil yang nomor 1. Rabu mau puasa boleh. Mau puasa nih panjang nih seminggu boleh. Insyaallah badan segar lagi kayak bulan Ramadan. Nah, boleh itu. Nggak ada masalah. Niatnya puasa Muharram saja. Besok mau puasa niatnya puasa Muharram. Asal jangan sebulan. Betul. Asal jangan sebulan. Ini kesempatan buat orang yang punya niat mau puasa banyak. Nah, tafadhal silakan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya puasa Muharram ya. Asyura
Jelas? Asyura tanggal berapa? 10. Tasu'a 9. Tanggal 11 namanya nggak ada. Susah nyebutnya. Hadi Asyar susah. Nyebutnya susah. Jadi 11 dah. Tasu'a Asyura 11. Itu sekilas tentang puasa Asyura atau puasa Muharram. Juga mungkin kita yang laki-laki, bapak-bapak, mungkin yang ibu-ibunya, istri-istri yang di rumah masih ada hutang dan masih bisa puasa tapi ada hutang, atau kakak adik atau ponakan atau anak, maka dianjurkan bayar hutangnya di bulan ini walaupun puasa qadha. Saya kan puasa qadha, nggak apa-apa, yang penting ambil keutamaan waktu, diambil keutamaan waktu, yaitu di bulan Muharram. Maka silakan yang ingin qadha di bulan Muharram. Ini kesempatan di bulan Muharram ini. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja. Sudah? Baik. Masih 3 menit. Peringatan yang terjadi di bulan Muharram, kaum muslimin, ada 2 peringatan. Peringatan yang pertama adalah peringatan tahun baru Hijriyah. Doa sebelum maghrib dan setelah maghrib. Doa sebelum dan setelah maghrib ini adalah ini adalah saran dari orang saleh yang tidak tahu kemana nasab doa ini. Nasabnya nggak tahu. Doa ini nasabnya tidak tahu kemana. Doa yang dibaca sebelum maghrib dan setelah maghrib. Sebelum maghrib awal sana, setelah maghrib akhir sana. Ini tidak tahu kemana nasab doanya, wallahu alam. Dari Nabi tidak di tanggal 1. Nabi SAW dan Al-Quran menyarankan kaum muslimin memperbanyak doa di Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar adalah penentuan takdir 1 tahun ke depan. Yang mati, yang hidup, lahir, yang haji, yang umrah, yang bangkrut, yang kaya raya, yang sukses, yang gagal, semua, bahkan nikah dan perceraian, semua dicatat di Lailatul Qadar. Maka bagi seorang muslim, hari penentuan kebaikan 1 tahun ke depan di Lailatul Qadar, bukan di tahun baru. Dah, selesai. Nggak ada hubungannya. Tahun baru walaupun tahun baru Hijriah, nggak ada hubungannya dengan lebih baik, nggak ada hubungannya. Kalau lebih baik itu hubungannya dengan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun dari langit mencatat semua takdir makhluk. Ikan yang mati yang mana? Ikan yang akan dijual Mas Warso yang mana? Ikan yang ayamnya akan dijual ini yang mana yang akan disembelih? Hewan kurban yang akan disembelih yang mana? Yang akan lahir yang mana? Yang akan wafat yang mana? Yang akan kaya mana? Bangkrut mana? Semua di Lailatul Qadar. Setelah itu enggak. Jadi itu pertama. Yang kedua, masalah 10 Asyura ada perayaan-perayaan juga itu adat saja. Adat yang tidak tahu dari mana, wallahu alam. Kalau seandainya itu adat, seandainya adat satu suku, misalnya suku A. Suku A ini punya tanggalan, dia punya tanggalan. Misalnya suku A, tanggalannya dia punya bulan. Apa sih? Ada bulan apa? Hari Wijen apa? Enggak, dia punya tanggalan sendiri. Tiba-tiba ada acara di suku ini yang menggunakan tanggalan Hijriyah. Padahal dia punya tanggalan sendiri, nggak ada hubungannya dengan Hijriyah. Hijriyah itu tanggalan agama kita. Tiba-tiba ini tanggalan Hijriyah, tiba-tiba ada amalan yang khusus suku ini, maka ini bukan dari Islam. Dari Islam tidak ada amalan khusus di malam Asyura. Di Asyuranya tidak ada kecuali puasa yang tadi kita sudah sebutkan, gitu ya. Jadi kalau ada sebuah suku ngambil tanggal itu narik tanggalnya. Kenapa nggak pakai tanggalan sendiri? Gitu maksud Anda. Kenapa nggak pakai tanggalan Masehi gitu? Ya. Kenapa nggak pakai 10 Januari gitu? Kenapa narik ini tarikan? Ini punya Islam ditarik, dimasukkan ke adat mereka. Ngerti gak? Tarikan, bukan asli. Ya, kalau asli Islam yakni tidak punya adat apa-apa dalam 10 Muharram, tidak ada. Cukup puasa saja.
Ya, demikian wallahu alam. Itu saja sih, ketahui ini adat, ini syariat. Terus kalau ada saudara kita yang adat, biasa aja lah, nggak usah terlalu dimusuh-musuhi. Dia punya iman dia tinggi, mahal nilainya dibanding masalah remeh temeh itu. Jadi udah biarin. Yang penting kita punya prinsip kita ikuti yang sesuai syariat. Demikian wallahu alam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.